Pengumuman dugaan perceraian antara pangeran Harry dan Meghan Markle, dampak media, ketegangan internal, dan beban hidup di bawah pengawasan publik. Hubungan antara Pangeran Harry dan Meghan Markle sejak awal telah menjadi salah satu kisah yang paling banyak dipantau, dianalisis, dan diperdebatkan di lanskap media internasional. Baru-baru ini, pengumuman yang diduga dilakukan oleh Duke of Sussex mengenai kemungkinan perpisahan perkawinan telah menghasilkan gelombang reaksi global, menghidupkan kembali perdebatan lama tentang monarki Inggris, tekanan media, dan kesulitan mempertahankan kehidupan pribadi di mata publik. Dampak berita itu langsung terasa, gagasan bahwa salah satu pasangan paling terkenal di abad ke-21 dapat menuju perceraian menyebabkan kegemparan media. Pernyataan yang diduga dikaitkan dengan Pangeran Harry, di mana ia diduga menyatakan niatnya untuk menceraikan Meghan Markle, melepaskan badai berita utama, analisis, dan spekulasi. Dari Inggris Raya hingga Amerika Serikat dan di seluruh Eropa, Asia, dan Amerika Latin, topik ini mendominasi wacana publik selama beberapa hari. Kisah Harry dan Meghan selalu memiliki dimensi simbolis. Ketika mereka menikah pada tahun 2018, persatuan mereka dipresentasikan sebagai tanda modernisasi dalam monarki Inggris. Meghan, seorang aktris Amerika bercerai dan memiliki karier independen, mewakili sebuah perubahan dari tradisi institusi yang lebih kaku. Namun, apa yang awalnya dirayakan sebagai dongeng kontemporer segera menjadi hubungan yang ditandai dengan kontroversi dan pengawasan terus-menerus. Potensi keretakan pernikahan tidak hanya menimbulkan kejutan tetapi juga memunculkan banyak pertanyaan. Analis kerajaan, jurnalis, dan pakar mulai menilai kemungkinan konsekuensi dari perpisahan sebesar ini. Salah satu poin utama perdebatan adalah dampak yang mungkin ditimbulkannya pada citra publik monarki, sebuah institusi yang dalam beberapa tahun terakhir telah mencoba beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya dunia modern. Di Inggris Raya, reaksinya sangat intens. Bagi banyak warga, berita itu diterima dengan rasa tidak percaya dan kesedihan, sementara yang lain menafsirkannya sebagai hasil yang tak terhindarkan dari hubungan yang mengalami tekanan luar biasa. Tabloid Inggris yang dikenal karena liputan mendalam mereka tentang keluarga kerajaan, memanfaatkan kesempatan untuk menganalisis setiap detail pernikahan tersebut, merekonstruksi kronologi, meninjau wawancara masa lalu, dan memeriksa isyarat publik untuk mencari tanda-tanda yang mungkin menjelaskan dugaan krisis tersebut. Para pengamat kerajaan yang dengan cermat mengikuti setiap gerak-gerik keluarga Windsor menafsirkan pengumuman tersebut sebagai peristiwa bersejarah. Pertanyaan-pertanyaan muncul tentang masa depan anak-anak pasangan tersebut, peran Harry dalam struktur kerajaan, dan potensi pendefinisian ulang hubungan antara Duke dan monarki. Secara internasional, kasus ini mengambil dimensi yang lebih kompleks. Berbagai media menganalisis dugaan perpisahan tersebut sebagai simbol budaya yang mencerminkan ketegangan antara tradisi dan kebebasan individu. Beberapa berfokus pada gaya hidup glamor pasangan tersebut, usaha bisnis mereka, dan kegiatan filantropi mereka, sementara yang lain menggali tantangan emosional dan psikologis hidup di bawah pengawasan terus-menerus. Media sosial memainkan peran penting dalam memperkuat isu ini. Platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook dengan cepat dibanjiri opini, debat, dan teori. Fenomena ini sekali lagi menunjukkan pengaruh digital yang sangat besar terhadap pembentukan narasi tentang tokoh publik. Tagar, meme, dan komentar viral berkontribusi mengubah berita tersebut menjadi peristiwa media global yang melampaui ranah informasi semata. Pengumuman yang diduga itu juga membuka kembali perdebatan tentang tekanan yang melekat dalam kehidupan kerajaan. Selama bertahun-tahun, baik Harry maupun Meghan telah secara terbuka menyatakan ketidaknyamanan mereka dengan tingkat paparan media yang mereka alami pada tahun 2020. Keputusan mereka untuk mundur dari peran mereka sebagai anggota keluarga kerajaan yang bekerja ditafsirkan sebagai upaya
untuk mendapatkan kembali kendali atas kehidupan pribadi dan profesional mereka. Namun, bahkan setelah kepindahan mereka ke Amerika Serikat, perhatian media tidak pernah berkurang. Mengenai pernikahan mereka, berbagai sumber menunjukkan bahwa ketegangan mungkin telah dimulai tak lama setelah pernikahan mereka. Laporan berita menunjukkan adanya ketidaksepakatan antara pasangan tersebut dan anggota keluarga kerajaan lainnya, khususnya mengenai protokol, tanggung jawab kelembagaan, dan adaptasi Meghan terhadap norma-norma istana tradisional. Transisi Meghan dari dunia hiburan ke lingkungan monarki yang kaku tentu menghadirkan tantangan yang signifikan. Terbiasa dengan karier lepas dan gaya hidup mandiri, Duchess akan menghadapi batasan yang bertentangan dengan identitas pribadinya. Pada saat yang sama, Harry berulang kali menyatakan keinginannya untuk melindungi keluarganya dari pelecehan media, sebuah sikap yang akan memengaruhi keputusan-keputusan penting dalam hubungan mereka. Elemen lain yang akan berkontribusi pada ketegangan adalah pengelolaan citra publik mereka. Liputan media yang seringkali terpolarisasi menimbulkan tekanan tambahan pada pasangan tersebut, sementara beberapa sektor pers menggambarkan Meghan sebagai sosok yang mengganggu dalam monarki. Yang lain membela perannya sebagai agen perubahan. Narasi yang berlawanan ini akan menyebabkan konflik tentang bagaimana mereka harus menanggapi kritik dan mengelola kehadiran publik mereka. Analisis psikologis kasus ini juga relevan. Para ahli dalam hubungan dan perilaku sosial telah menunjukkan bahwa paparan terus-menerus dapat memengaruhi stabilitas emosional pasangan manapun. Ketidakmampuan untuk menjaga ruang pribadi ditambah dengan tanggung jawab institusional dan tekanan sosial dapat menimbulkan ketegangan yang sulit dikelola, bahkan dalam hubungan yang solid. Pada tahun 2020, Pangeran Harry dan Meghan Markle membuat salah satu keputusan terpenting dalam hidup mereka bersama, mengundurkan diri dari peran mereka sebagai anggota senior keluarga kerajaan Inggris. Langkah ini, yang menandai titik balik dalam sejarah kontemporer monarki, dimotivasi oleh keinginan untuk kemandirian yang lebih besar, untuk mengejar proyek mereka sendiri, dan untuk menetap di Amerika Serikat. Meskipun bagi banyak orang itu adalah tindakan berani, sesuai dengan aspirasi pribadi mereka, hal itu juga menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas pernikahan mereka dan dampak emosional dari perpisahan dengan institusi yang telah berusia berabad-abad. Transisi ke kehidupan baru di luar Inggris Raya bukanlah hal yang mudah. Pindah ke negara lain, membangun rumah dari nol, dan mendefinisikan kembali karier mereka menghadirkan tantangan yang signifikan bagi pasangan tersebut. Penyesuaian tersebut melibatkan tekanan yang konstan, baik secara pribadi maupun profesional, dan menunjukkan bahwa bahkan hubungan terkuat pun dapat mengalami ketegangan dalam konteks perubahan radikal. Harry dan Meghan dalam berbagai wawancara telah secara terbuka mengakui kesulitan yang mereka hadapi, membahas topik sensitif seperti kesehatan mental, dinamika keluarga yang kompleks, dan perasaan terisolasi setelah meninggalkan lingkungan yang telah membentuk hidup mereka selama bertahun-tahun. Pernyataan-pernyataan ini, selain menunjukkan keberanian, mencerminkan bahwa hubungan mereka sedang menghadapi tantangan nyata. Tidak seperti pasangan konvensional, Duke dan Duchess of Sussex harus menghadapi tekanan konstan dari paparan media, harapan budaya, dan pengawasan publik yang tak henti-hentinya. Setiap langkah yang mereka ambil dianalisis secara detail, mengubah masalah pribadi menjadi perdebatan global. Elemen lain yang mungkin berkontribusi pada ketegangan adalah perbedaan latar belakang pribadi mereka. Harry tumbuh dalam struktur monarki yang kaku, dikelilingi oleh tradisi, aturan, dan tanggung jawab kelembagaan. Meghan, di sisi lain, berasal dari latar belakang yang sama sekali berbeda, ditempa dalam industri hiburan, aktivisme sosial, dan otonomi pribadi yang lebih besar. Perbedaan-perbedaan ini, yang awalnya memperkaya hubungan mereka, juga dapat menimbulkan ketidaksepakatan tentang prioritas, gaya hidup, dan bagaimana mendekati babak baru ini di luar protokol kerajaan. Namun, konflik tidak selalu menjadi pertanda berakhirnya suatu hubungan. Para ahli psikologi pasangan sepakat bahwa momen-momen ketegangan dapat memperkuat ikatan jika ada komunikasi yang efektif, kemauan untuk mencari bantuan, dan kemampuan untuk beradaptasi.
Selama bertahun-tahun, Harry dan Meghan secara terbuka menunjukkan kasih sayang, keakraban, dan dukungan timbal balik, memproyeksikan citra pasangan yang siap menghadapi bersama tantangan yang muncul dari popularitas global mereka. Meskipun demikian, berita perceraian ketika akhirnya diumumkan memiliki dampak yang menghancurkan bagi Inggris Raya. Ini bukan sekadar perpisahan pasangan terkenal, tetapi sebuah peristiwa yang sangat menyentuh identitas nasional Inggris. Keluarga kerajaan telah selama berabad-abad menjadi simbol kesinambungan sejarah, tradisi, dan kebanggaan kolektif. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam struktur emosional mereka dianggap sebagai peristiwa yang melampaui ranah pribadi. Pernikahan Harry dan Meghan yang diadakan hampir satu dekade lalu disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia dan melambangkan kisah cinta yang tampaknya melampaui batasan budaya dan sosial. Upacara tersebut membangkitkan antusiasme dan harapan, memproyeksikan citra monarki yang lebih modern dan inklusif. Karena alasan itu, pengumuman perpisahan mereka ditafsirkan sebagai perubahan dramatis dalam narasi yang telah diikuti banyak warga Inggris dengan kedekatan emosional. Reaksi publik langsung dan beragam. Media sosial dibanjiri komentar segera setelah berita itu tersebar. Jutaan pengguna memperdebatkan kemungkinan penyebab perceraian, mengungkapkan kejutan, kesedihan, dan rasa ingin tahu. Beberapa menunjukkan empati kepada pasangan tersebut, mengakui kesulitan mempertahankan hubungan di bawah tekanan media. Yang lain mengungkapkan kekecewaan, mengakui bahwa mereka percaya pada kekuatan ikatan mereka. Yang membedakan perceraian ini dari perceraian lain di dunia selebriti adalah ikatan simbolis antara keluarga kerajaan dan publik Inggris. Anggota monarki biasanya dianggap sebagai figur yang mudah didekati, hampir seperti keluarga. Kisah hidup mereka diikuti dari masa kanak-kanak hingga dewasa, membentuk hubungan emosional yang melampaui generasi. Secara khusus, Harry telah menjadi sosok yang diidentifikasi oleh banyak orang, terutama setelah masa kecilnya yang ditandai dengan tragedi kematian ibunya, Putri Diana, karier militernya, dan perjuangannya selanjutnya dengan kesehatan mental. Meghan Markle, meskipun lahir di Amerika, juga berhasil menarik perhatian dan kekaguman sebagian besar publik. Ia mewakili penggabungan modernitas, keragaman, dan perubahan dalam sebuah institusi tradisional. Kemandiriannya, jalur kariernya, dan aktivisme sosialnya menjadikannya simbol inspiratif bagi banyak orang yang melihatnya sebagai sosok yang mampu memperbarui citra monarki. Dampak emosional dari perpisahan juga terletak pada sifat universalnya. Perceraian, putus hubungan, dan konflik pribadi adalah pengalaman umum yang dipahami sebagian besar orang pada tingkat tertentu. Ketika pasangan yang sangat terkenal mengalami perpisahan publik, hal itu pasti mencerminkan situasi yang dihadapi banyak individu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun skala media tidak tertandingi, emosi yang terlibat, kesedihan, kebingungan, kekecewaan, sangat manusiawi dan menghasilkan empati kolektif. Peran media sangat penting dalam memperkuat dampak berita ini. Di Inggris Raya, terdapat tradisi panjang untuk mengikuti perkembangan keluarga kerajaan secara saksama. Setiap penampilan publik, pernyataan, atau keputusan diperiksa dengan cermat oleh surat kabar, televisi, dan platform digital. Dalam konteks ini, kehidupan anggota monarki mengambil karakter yang hampir mistis, yang mengubah setiap perubahan pribadi menjadi peristiwa budaya besar. Stabilitas tokoh publik seringkali menghasilkan rasa permanen yang dianggap publik hampir tak berubah. Namun, ketika stabilitas itu tampaknya runtuh, terutama pada tokoh-tokoh dengan bobot simbolis yang kuat seperti Pangeran Harry dan Meghan Markle, reaksi sosial dan media mencapai tingkat yang luar biasa. Dalam konteks ini, pengumuman perceraian Duke of Sussex yang dilaporkan tidak hanya menyebabkan kejutan internasional, tetapi juga membuka babak baru spekulasi yang berfokus pada reaksi Meghan Markle, atau lebih tepatnya kurangnya reaksi, serta sikap keluarga kerajaan Inggris. Sejak berita mulai beredar tentang keputusan Harry untuk mengakhiri pernikahannya, perhatian media langsung beralih ke respons Meghan. Namun,
Alih-alih mengeluarkan pernyataan publik, Duchess memilih untuk benar-benar diam. Ia tidak memposting pesan di media sosial, tidak memberikan wawancara, dan tidak mengeluarkan pernyataan resmi. Kurangnya respons ini, alih-alih mengurangi minat publik, justru memunculkan gelombang interpretasi, analisis, dan teori yang mendominasi perdebatan media. Keheningan di dunia selebriti dapat memiliki banyak arti. Bagi beberapa pakar komunikasi, kurangnya reaksi Meghan dapat diinterpretasikan sebagai strategi yang diperhitungkan dengan cermat. Sepanjang kehidupan publik mereka, baik Meghan maupun Harry telah menunjukkan manajemen penampilan media yang sangat tepat, dengan hati-hati memilih momen dan saluran yang tepat untuk menyampaikan pesan mereka. Dari wawancara televisi mereka yang berkesan hingga pernyataan resmi mereka, pasangan ini telah menunjukkan perencanaan yang teliti dalam membangun narasi publik mereka. Dalam konteks ini, keheningan Meghan bisa jadi merupakan keputusan strategis yang bertujuan untuk menghindari hiruk-pikuk media. Sumber-sumber yang dekat dengannya menunjukkan bahwa Duchess mungkin sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan cermat, mungkin dengan nasihat dari tim hukum dan komunikasinya. Dalam situasi yang menjadi sorotan publik, setiap kata yang diucapkan dapat dianalisis, ditafsirkan ulang, dan diperbesar, sehingga memilih untuk diam dapat menjadi alat untuk mempertahankan kendali atas narasi. Analis lain percaya bahwa kurangnya pernyataan dapat dikaitkan dengan kebutuhan emosional. Proses perpisahan pernikahan, terutama ketika melibatkan tokoh publik yang terkenal secara global, dapat sangat membebani secara psikologis. Tekanan media yang konstan, spekulasi media sosial, dan pengungkapan detail intim dapat menciptakan lingkungan yang sangat kompleks. Dari perspektif ini, keheningan dapat mewakili bentuk perlindungan diri, memungkinkan Meghan untuk fokus pada kesejahteraan pribadinya dan perawatan anak-anaknya tanpa terlibat dalam konflik media. Lebih lanjut, hubungan Meghan yang sudah lama dengan pers menambah kompleksitas lain. Sejak bergabung dengan keluarga kerajaan, Duchess telah berulang kali mengecam apa yang dianggapnya sebagai perlakuan tidak adil oleh media tertentu. Keputusannya untuk tidak menanggapi secara publik dapat diinterpretasikan sebagai cara untuk menghindari memicu narasi spekulatif atau rumor yang dapat meningkat dengan pernyataan yang terburu-buru. Reaksi publik terhadap keheningan ini terpolarisasi. Sementara beberapa menafsirkan sikap Meghan sebagai tanda martabat dan kebijaksanaan, yang lain melihatnya sebagai manifestasi ketidaksepakatan atau ketegangan internal. Fenomena ini mencerminkan kecenderungan kontemporer untuk mengaitkan makna simbolis pada perilaku tokoh publik, bahkan ketika mereka memilih untuk tidak berbicara secara terbuka. Pada saat yang sama, keputusan Harry yang diduga juga dilaporkan telah menimbulkan reaksi signifikan di dalam keluarga kerajaan Inggris, meskipun lembaga tersebut secara tradisional mempertahankan sikap bijaksana dalam hal-hal pribadi. Beberapa sumber yang dekat dengan keluarga telah menyatakan bahwa pengumuman tersebut telah berdampak besar pada lingkungan keluarga. Raja Charles III sebagai kepala monarki dan ayah dari Pangeran Harry akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Menurut laporan dari sumber yang dekat dengan istana, Raja berusaha menyeimbangkan peran kelembagaannya dengan tanggung jawab keluarganya. Di satu sisi, ada kekhawatiran yang tulus terhadap kesejahteraan emosional putranya dan Meghan. Di sisi lain, kebutuhan untuk melindungi citra publik monarki mengharuskan penanganan situasi dengan sangat hati-hati. Beberapa laporan menunjukkan bahwa Raja mempromosikan pendekatan yang damai, mendesak kedua pihak untuk mengelola proses tersebut dengan hormat dan bijaksana. Pengalaman historis keluarga kerajaan dengan krisis perkawinan telah menunjukkan bahwa konflik pribadi dapat dengan cepat meningkat menjadi krisis institusional yang memengaruhi persepsi publik terhadap monarki. Reaksi Pangeran William, kakak laki-laki Harry, juga telah menjadi subjek analisis. Hubungan antara keduanya telah melalui periode kedekatan dan jarak, terutama setelah keputusan Harry dan Meghan untuk mundur dari peran mereka sebagai anggota senior keluarga kerajaan pada tahun 2020. Menurut sumber-sumber di dalam keluarga kerajaan, William mungkin mengalami perasaan campur aduk, termasuk kekhawatiran terhadap saudaranya,
frustrasi dengan ketegangan yang telah menumpuk dalam beberapa tahun terakhir, dan sedikit kelegaan karena Harry akhirnya menentukan masa depannya sendiri. Terlepas dari emosi yang kompleks ini, beberapa pengamat percaya bahwa William akan mencoba untuk mempertahankan sikap yang suportif dan seperti saudara, menyadari dampak yang dapat ditimbulkan oleh paparan media pada situasi keluarga yang sensitif. Anggota keluarga kerajaan terkemuka lainnya, seperti Ratu Camilla dan Putri Anne, dilaporkan mengikuti situasi ini dengan hati-hati. Secara tradisional dikenal karena kebijaksanaan mereka. Reaksi mereka digambarkan sebagai terukur, memprioritaskan stabilitas institusional daripada sikap publik apapun. Konteks historis monarki Inggris menunjukkan bahwa perceraian dan krisis perkawinan telah menjadi peristiwa yang berulang dalam institusi tersebut. Dari pengabdian Raja Edward ke-8 hingga perpisahan Pangeran Charles dan Diana, Putri Wales, keluarga kerajaan telah menghadapi situasi serupa yang telah menguji kemampuan adaptasinya. Dalam hal ini, kasus Harry dan Meghan dapat diinterpretasikan sebagai babak baru dalam evolusi monarki dalam menghadapi tantangan modernitas. Peran media dan jejaring sosial telah secara signifikan memperbesar skala kasus ini. Saat ini, setiap peristiwa yang melibatkan tokoh-tokoh terkenal dengan cepat memperoleh signifikansi global, menghasilkan perdebatan yang melampaui ranah pribadi semata. Kisah Harry dan Meghan telah menjadi simbol ketegangan antara tradisi dan kebebasan individu, serta tantangan yang dihadapi selebriti di era digital. Keluarga kerajaan Inggris secara historis identik dengan kebijaksanaan, stabilitas institusional, dan persatuan keluarga, bahkan di masa krisis. Menghadapi perpisahan yang mengejutkan antara Pangeran Harry dan Meghan Markle, tradisi ini tampaknya tetap utuh. Jauh dari pernyataan publik yang eksplosif atau sikap media yang langsung, berbagai indikasi menunjukkan bahwa anggota monarki telah memilih untuk menawarkan dukungan emosional secara pribadi, memprioritaskan dukungan keluarga daripada eksposur publik. Pendekatan ini merupakan bagian dari strategi yang dirancang dengan cermat. Di dalam keluarga kerajaan ada keyakinan bahwa pernyataan publik apapun dapat memicu spekulasi atau meningkatkan tekanan media pada para protagonis. Oleh karena itu, keheningan institusional tidak boleh diartikan sebagai ketidakpedulian, melainkan sebagai upaya untuk menjaga martabat momen tersebut dan memungkinkan Harry dan Meghan untuk mengelola situasi pribadi mereka dengan lebih tenang. Reaksi keluarga kerajaan juga tampaknya mencerminkan pengakuan atas kompleksitas yang telah mengelilingi kehidupan pasangan tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pernikahan mereka, pasangan tersebut telah menghadapi paparan media yang belum pernah terjadi sebelumnya, kritik terus-menerus, dan konflik internal yang terdokumentasi secara luas. Sumber-sumber yang dekat dengan keluarga tersebut menunjukkan bahwa realitas ini telah menghasilkan empati tertentu di dalam keluarga yang memahami dampak emosional yang dapat ditimbulkan oleh perpisahan, sekaligus mengakui otonomi mereka untuk membuat keputusan tentang kehidupan pribadi mereka. Persepsi publik adalah faktor penentu lain dalam pendekatan bijaksana monarki. Setiap gerak tubuh, kata-kata, atau penampilan anggotanya dianalisis secara cermat oleh pers dan opini publik. Mengingat realitas ini, menjaga reaksi tetap pribadi bertujuan untuk menghindari salah tafsir atau konflik media lebih lanjut. Menurut beberapa ahli dalam komunikasi institusional, sikap ini membantu mengurangi ketegangan dan melindungi citra keluarga kerajaan serta stabilitas emosional mereka yang terlibat. Menariknya, beberapa sumber menunjukkan bahwa di sektor-sektor tertentu dalam keluarga, konfirmasi perceraian mungkin telah menimbulkan rasa lega. Meskipun perpisahan selalu melibatkan rasa sakit dan penyesuaian yang kompleks, hal itu juga dapat menawarkan kejelasan setelah bertahun-tahun ditandai dengan rumor dan spekulasi. Dengan secara terbuka mengakui berakhirnya pernikahan mereka, Harry dan Meghan mendapatkan kembali kendali atas narasi pribadi mereka, memungkinkan keluarga kerajaan untuk menyesuaikan hubungannya dengan mereka tanpa ketidakpastian yang menjadi ciri tahap-tahap sebelumnya. Sementara itu,
Para penasihat dan kolaborator dekat bekerja intensif di balik layar untuk mengelola komunikasi internal dan eksternal. Keluarga kerajaan memiliki pengalaman luas dalam menangani pengumuman sensitif, dan, seperti yang diperkirakan, strategi sedang dikoordinasikan untuk menjaga stabilitas institusional. Ini termasuk menyiapkan pernyataan resmi, berkoordinasi dengan media, dan mendukung anggota keluarga dalam memproses situasi sebelum menjadi fenomena media besar-besaran. Namun, di luar dampak institusional, salah satu aspek yang menimbulkan kekhawatiran publik terbesar adalah masa depan anak-anak pasangan tersebut, Archie dan Lilibet. Berita perpisahan tersebut telah menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana pengasuhan mereka akan diatur, siapa yang akan mengambil hak asuh utama, dan bagaimana perubahan ini akan memengaruhi perkembangan emosional mereka. Hak asuh adalah isu sentral dalam setiap proses perceraian ketika anak-anak di bawah umur terlibat. Secara umum, hak asuh menentukan dengan siapa anak-anak akan tinggal dan siapa yang akan membuat keputusan mendasar terkait pendidikan, kesehatan, dan gaya hidup mereka. Mengingat usia Archie dan Lilibet yang masih muda, setiap kesepakatan kemungkinan besar akan bertujuan untuk memastikan stabilitas maksimal, meminimalkan gangguan mendadak pada rutinitas harian mereka. Dalam banyak kasus, pengadilan lebih menyukai perjanjian hak asuh bersama, yang memungkinkan anak-anak untuk mempertahankan hubungan dekat dengan kedua orang tua. Namun, dimungkinkan juga bagi salah satu orang tua untuk mengambil peran sebagai pengasuh utama, sementara yang lain mempertahankan hak kunjungan dan berpartisipasi dalam keputusan penting. Dalam kasus khusus Harry dan Meghan, situasinya semakin rumit karena status mereka sebagai tokoh publik internasional dan kehidupan mereka di antara Amerika Serikat dan Inggris. Faktor-faktor seperti sering bepergian, kebutuhan keamanan, dan perhatian media yang konstan dapat secara signifikan memengaruhi pengaturan hak asuh. Selain itu, jarak geografis antara kedua negara menghadirkan tantangan logistik yang biasanya tidak ditemui dalam perceraian konvensional. Elemen penting lainnya adalah model pengasuhan bersama yang diputuskan pasangan tersebut. Pengasuhan bersama menyeratkan bahwa kedua orang tua secara aktif berkolaborasi dalam pengasuhan dan kesejahteraan anak-anak mereka, meskipun tidak berada dalam hubungan romantis. Model ini membutuhkan komunikasi yang konstan, koordinasi jadwal sekolah, perencanaan kegiatan, dan kesepakatan mengenai perayaan dan perjalanan keluarga. Bagi Harry dan Meghan, membangun sistem pengasuhan bersama yang kuat sangat penting untuk memastikan Archie dan Lilibet tumbuh dalam lingkungan yang aman secara emosional. Namun, perbedaan pribadi atau ketegangan yang masih ada dapat mempersulit proses ini. Para ahli psikologi anak sepakat bahwa kesejahteraan anak sangat bergantung pada kemampuan orang tua untuk menjaga hubungan yang saling menghormati dan mencegah konflik orang dewasa memengaruhi stabilitas emosional mereka. Masa depan Archie dan Lilibet juga akan dibentuk oleh paparan publik yang melekat pada garis keturunan mereka. Anak-anak dari tokoh-tokoh terkenal sering menghadapi tantangan yang berkaitan dengan tekanan sosial dan hilangnya privasi. Namun, Harry dan Meghan telah berulang kali menunjukkan niat mereka untuk melindungi anak-anak mereka dari pengawasan media, berupaya memberikan mereka masa kecil yang senormal mungkin. Studi tentang anak-anak dari orang tua yang bercerai menunjukkan bahwa stabilitas, rutinitas yang jelas, dan batasan yang konsisten sangat penting untuk perkembangan emosional yang sehat. Dalam hal ini, cara mantan pasangan tersebut mengelola transisi keluarga dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi penyesuaian psikologis anak-anak. Di luar spekulasi media, masa depan Archie dan Lilibet akan sangat bergantung pada kemampuan orang tua mereka untuk memprioritaskan kesejahteraan mereka di atas perbedaan pribadi apapun. Sejarah menunjukkan bahwa, bahkan dalam situasi yang menjadi sorotan publik, membangun lingkungan keluarga yang seimbang dimungkinkan jika ada komitmen, komunikasi, dan kerjasama.